Estetik Sehat bareng iRadio. Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Jam 9 listeners ya. Di Rabu Sehati kali ini ada yang spesial karena kita tidak berdua aja hari ini ya. Jadi kita kedatangan dari dosen Stikes ISPI Banjarmasin, Apoteker Novia Aryani Empam. Halo, selamat pagi Kak. Pagi masnya dan mbaknya. Iya. Gimana kabarnya? Kabar? Alhamdulillah. Kita hari ini ngomongin yang viral banget ya. Iya betul sekali, yang sekarang lagi booming di mana-mana selalu bahas itu. Ketakutan para orang tua. Iya betul sekali, ketakutan para orang tua, apalagi yang banyak punya anak kecil ya, karena ini obat yang luar biasa. Betul. Setelah COVID melanda, tiba-tiba ada satu lagi yang bikin viral. Bahkan ini bisa menyebabkan kematian ya. Betul ada beberapa sekali. kasus seperti itu ya. Betul. Jadi listeners kan kemarin viral ya Ge ya, tentang gagal ginjal akut ya di Indonesia. Betul, dan itu juga banyaknya dialami oleh anak-anak ya. Anak-anak, apalagi cuaca yang kayak gini, bikin anak kecil tuh mudah sakit. Dan mau nggak mau, pertama kali biasanya itu persirupan menjadi andalan. Sirup jadi andalan. Sirup obat ya, bukan sirup yang manis-manis itu. Iya, orang tua tuh tahu sirup itu kan jadi salah satu obat yang manjur ya. Betul, karena mudah sekali kan, biasanya ada rasanya ya kan. Jadi kayak anak-anak tuh lebih mudah aja untuk mengkonsumsi. Tapi ternyata di antara persirupan duniawi sedang tidak baik-baik saja ya. Sirup dunia. Iya ya kan, sedang nggak baik-baik aja. Iya benar. Kabarnya tapi seperti itu. Ternyata banyak nih larutan yang tersedia di pasaran. Betul. Menurut Kak Novia nih ya, apa saja bentuk sediaan larutan yang tersedia di pasaran nih Kak? Oke, sebenarnya gini Mas ya, mungkin ya tadi Mas dan Mbaknya bilang taunya sirup gitu. Betul. Nah, sebenarnya kalau dari di dunia farmasi sendiri, obat itu memang banyak bentuknya. Selain ada bentuknya bentuk padat yang biasanya kita minum tablet, tetapi ada juga bentuk larutan. Larutan ini beragam, tapi masyarakat mungkin taunya cuma sirup. Nah, larutan itu sendiri sebenarnya di pasaran itu banyak sekali. Ada beberapa bentuk larutan. Selain daripada bentuknya sirup, ada juga bentuknya emulsi. Kalau sirup itu kan ya lebih bening seperti sirup. Kalau saya biasanya bilang ke mahasiswa itu, ingatlah sirup marjan, saya bilang. Karena sirup dalam obat itu bentuknya hampir sama seperti marjan. Dia bentuknya bening sekali. Nah, kalau yang emulsi itu biasanya agak sedikit lebih kental biasanya. Iya, contohnya mungkin Mbak sama Masnya mungkin pernah dengar Scott Emulsion yang minyak ikan. Nah, itu sebenarnya emulsi, tetapi masyarakat bilangnya sirup gitu ya. Kemudian ada juga suspensi. Suspensi itu biasanya seperti antibiotik itu yang agak sedikit atau enggak obat mah biasanya antasida itu yang agak sedikit ketika kita minum itu agak kerasa butiran-butiran. Itu suspensi sebenarnya. Tapi orang juga bilangnya itu sirup. Iya, betul. Nah, jadi orang tuh taunya sirup. Jadi banyak bentuk sebenarnya di pasaran yang mungkin sudah ada tertulis di labelnya, tetapi karena enak ngomongnya sirup, ya udah bilangnya adalah sirup. Padahal itu banyak ragam bentuk yang nah sekarang yang jadi permasalahannya sirup yang mana sih sebenarnya gitu. Itu dari banyaknya larutan tadi Kak ya. Apakah semuanya ini berbeda manfaatnya apa gimana gitu? Sebenarnya manfaatnya sama. Semuanya itu memang sirup sediaan larutan tadi ya. Kalau kami di farmasi bilangnya ya larutan. Nah, larutan itu ada yang oral ya, yang memang langsung sudah jadi sediaan. Kemudian ada yang bentuknya serbuk. Nah, serbuk seperti antibiotik itu kan kalau Mbak Masnya lihat pertama kali digunakan itu harus dilarutkan dulu, ditambah air dulu. Kalau sebenarnya dia bentuknya serbuk. Kenapa? Karena dia tidak stabil. Nah, obat itu semua ya sama sebenarnya untuk terapi juga. Cuman sifat daripada senyawa aktif bahannya di dalamnya itu yang bisa membuat bentuknya menjadi beragam. Nggak bisa jadi satu bentuk aja sirup aja yang seperti marjan itu nggak bisa seperti itu aja, karena bahan obat
obat itu ada yang bisa larut dalam air, ada dia bisa larut dalam minyak dan lain sebagainya, sehingga bentuknya akan menjadi lebih banyak lagi. Gitu ya. Oke, biasanya mungkin kalau misalnya serbuk dilarutkan tuh kayak puyer nggak sih? Iya betul, hampir mirip dia seperti puyer. Cuman kan kalau bentuknya larutan serbuk dan bentuk larutan itu kan lebih manis biasanya. Anak-anak Itu lebih suka. iya kayak. betul. Nah memang untuk larutan itu sendiri lebih banyak digunakan untuk anak-anak sebenarnya. Oke. Nah, Kak Novia nih ya. Tapi kalau dari segi keuntungan sediaan sirup dibandingkan sediaan lain itu apa aja sih, Kak? Nah, kalau kita lihat dari keuntungannya, memang sirup ini lebih cepat efek terapinya dibandingkan sediaan lain. Yang tadi saya sampaikan biasanya antara dia ada dua ya, biasanya kalau nggak bentuk tablet atau nggak bentuk sirup. Nah, sirup itu dia lebih cepat karena dia cairan. Jadi ketika masuk ke tubuh itu dia langsung masuk terabsorpsi di dalam tubuh. Selain itu dia juga lebih manis tadi buat anak-anak. Jadi anak-anak nggak takut dengan obat. Wah, itu tuh. Iya, karena kan kalau anak-anak kalau dikasih puyer dia rada-rada pahit gitu ya. Karena memang puyer nggak ada dikasih pemanis apapun Iya, itu. benar. Kemudian juga dia lebih menarik warnanya, kan sirup biasanya ada warna orange, ada warna merah. Jadi kan mindset anak-anak ataupun yang takut obat ya, orang dewasa juga ada yang takut obat, pasti bayanginnya itu adalah sirup rasa stroberi, rasa jeruk. Padahal enggak seperti itu gitu loh. Nah, itu dia, dan dia dosisnya pun relatif lebih enak mengaturnya dibandingkan kalau tablet. Kalau tablet kan kalau setengah tablet kalau bisa ada tengahnya yang buat kita biasanya bagi dua itu kan enak ya. Tapi ada beberapa tablet yang nggak ada. Nah, tapi kalau sirup itu kan ada sendok takarnya. Nah, jadi dari dosis itu bisa lebih bisa diatur lah dibandingkan kalau bentuk tablet. Oke. Setelah kita bakal lanjut lagi ya ngomongin. Segitu dulu listeners infonya, habis ini nanti biar ada Anda gak lagi. kaget dulu listeners ya betul. tentang sirup ini dan larutan lainnya. Dan Betul kita akan sekali. setelah ini bakal lanjut lagi tentang komponen untuk membuat sediaan sirup listeners. Jadi buat Anda yang mungkin mau tanya-tanya boleh ya. Boleh juga di 0811993391 ya. Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia bersama peteker Novia Aryani Empam listeners ya, dosen Stikas ISPI Banjarmasin. Kita ngomongin tadi terakhir tentang larutan ya. Larutan, salah satunya jenis-jenis jenisnya larutan listeners ya. yang Benar. ternyata bukan cuma sekedar sirup, Betul. tapi ada yang sifatnya emulsi gitu kan. Iya. Jadi kentalnya beda, ada yang berbutir-butir gitu Iya. kan, walaupun bentuknya larutan juga. Jadi Betul. jenis larutan itu tidak cuma satu ya. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Lanjut ya. Nih, Kak Novia. Pertanyaan 1 juta rupiah enggak ya? Bukan cerdas cermat ya, bukan ya. Mohon maaf ya. Bukan ya. Bukan, Jadi bukan. apa aja nih Kak Novia komponen untuk membuat sediaan sirup? Ya, mungkin untuk komponen membuat sediaan obat pada umumnya sebenarnya sama ya Mbak ya. Baik itu sediaan padat atau larutan. Nah, tetapi bedanya hanyalah kalonya di komposisi daripada bahan obat itu selain senyawa aktif utamanya yang memang berkhasiat obat, itu ada bahan tambahan. Nah, tetapi di larutan itu ada namanya pelarut. Nah, pelarut ini pelarut utama dan juga pelarut tambahan. Nah, kalau pelarut utama yang kita tahu ya biasanya kalau di sediaan obat itu pakainya air atau enggak etanol, alkohol itu sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah bahan adalah pelarut tambahan. Pelarut tambahan ini biasanya membantu untuk proses kelarutan bahan obat. Nah, bahan tambahan inilah yang biasanya para industri farmasi itu menggunakan bahan baku yang beragam. Nah, yang mana jadi permasalahan kalau gagal ginjal akut itu bukan di senyawa aktif utamanya, tetapi bukan juga di pelarut utamanya air atau alkoholnya, tetapi adalah di bahan tambahannya itu ya. Mungkin yang booming ya sekarang ini. Nah, di bahan tambahan itu harusnya namanya bahan tambahan, bahan pelarut tambahan itu harusnya netral. Tidak boleh ada sama sekali menunjukkan efek atau dampak apapun itu ketika bercampur dengan bahan obat utamanya. Nah, tetapi kembali lagi ya namanya obat sangat banyak. Kemudian kita juga ekspor bahan baku, bahan tambahan ya. Nah, seringkali kan namanya ekspor
sektor itu ada bahan baku yang lumayan lebih mahal dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan pabrik juga memikirkan omset ya pastinya, banyak kompetitor dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa berdampak kepada pemilihan bahan baku itu sendiri sebenarnya. Oke, yang padahal harus netral ya untuk bahan tambahan Iya ini betul. ya. Nah, harus netral, nggak boleh sama sekali, dan ada suatu syarat-syarat sebenarnya yang sudah dikeluarkan oleh BPOM sendiri ya, sebagai badan yang mengawasi proses daripada pembuatan sampai pendistribusian sediaan obat itu sendiri. Oke. Jadi ada sebutannya sorbitol, glycerin, Iya, betul. propilenkol, dan juga pada sediaan sirup nih ya. Iya. Ini Nah, apa nih? itu yang booming sekarang ya. Nah, ada sorbitol, ada gliserin, ada propilen glikol ya. Nah, itu memang suatu senyawa ya yang tadi bersifat bahan tambahan yang dia fungsinya sangat banyak sebenarnya, dan dari zaman dulu ya, sebelum yang kita booming ini, mungkin nenek moyang kita, mungkin ya sebelum kita lahir, itu bahan-bahan ini sudah digunakan sejak sudah lama lama. banget Iya, berarti sudah lama ya. banget. Tetapi kan dulu kan nggak terlalu banyak industri-industri farmasi, otomatis kan kompetitornya juga nggak terlalu ini. Jadi pasti kualitas daripada bahan ini lebih terjamin. Nah, di mana bahan ini selain sebagai pelarut tambahan untuk membantu kelarutannya, juga bisa berfungsi sebagai pengawet. Pengawet juga. Iya betul. Kemudian selain itu dia juga bisa sebagai untuk mencegah terjadinya pembentukan kristal. Karena kan biasanya pada sirup itu kita tuang dari botol itu kan pasti ada sisa-sisanya di mulut botol ya. Nah itu biasanya terbentuk suatu kristal-kristal. Nah dia bisa mencegah terbentuknya kristal itu. Jadi nggak akan terjadi kristal obat di atas sana, atau biasanya kalau di kami istilahnya itu sebagai anti caplocking agent ya. Jadi dia menghambat itu. Kemudian si sorbitol, gliserin juga bisa sebagai pemanis sebenarnya, menambah. Karena kalonya menggunakan gula untuk pemanisnya, gula kan kita tahu sendiri dia bentuknya kristal-kristal, cepat sekali dia mengkristal. Makanya ditambahkan itu supaya tidak terlalu cepat untuk mengkristalnya. Nah, itu jadi fungsi daripada banyak fungsi sebenarnya, yang mana itu memang dari dulu sudah kita gunakan gitu loh. Dan makanya kami juga dari bagian farmasi juga kaget sebenarnya, loh ini kan dari zaman dulu udah digunakan nggak kenapa-napa, tapi kok akhir-akhir ini mungkin berapa bulan terakhir ini terdeteksi hal tersebut. Oke, jadi ini jadi perhatian ya. Iya, dari pemerintah ya, betul. khususnya ya. Tapi Heeh. saya berebutan nih saya kan Ovi. Soalnya itu Saya penting penasaran banget. banget Iya, ini. benar-benar. Karena kan tadi kalau katakan Ovi ini sebenarnya udah dipakai tuh udah dari lama. Iya. Maksudnya bukan baru-baru tiba-tiba itu menjadi bahan tambahan. Iya. Nah, tapi apakah 4 senyawa tersebut memang bisa dibilang dapat menyebabkan gagal ginjal akut, atau sebenarnya ada hal lain lagi Iya, nih, iya. gitu. Ya, mungkin kalau bisa dikatakan dapat menyebabkan, sebenarnya tidak juga ya. Jadi memang senyawa-senyawa tersebut tadi kualitas. Nah, karena kebutuhan daripada industri farmasi yang sangat banyak, sehingga kemungkinan terjadi suatu kesulitan atau kelangkaan untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Kalaupun ada, mungkin harganya yang sangat mahal. Kalau harga mahal, produksinya mahal, otomatis kan akan dijual di pasaran juga mahal. Betul, Nah, betul. otomatis kan nggak laku ya di masyarakat. Ya, namanya masyarakat pasti mencari sesuatu yang lebih murah, Iya. tapi dengan manfaat yang sama gitu gitu ya. ya. Nah, Oke. otomatis dia menggunakan bahan yang berkualitas rendah. Nah, bahan yang berkualitas rendah ini kemungkinan memang tidak dipungkiri dari 4 bahan tersebut bisa mengeluarkan ya suatu senyawa yang bisa memicu terjadinya gagal ginjal akut. Oke. Jadinya tuh kayak mengganggu fungsi yang lain gitu nggak sih Iya, ya? betul. Oke. Makanya nih gimana nih ya? Jadi kita kayak meeting ya gimana nih Makanya gitu kemarin loh. kan pemerintah menyelidiki dulu ya. Iya, Betul. makanya kan Gimana? pemerintah pada saat terjadi kasus itu tidak langsung menarik semua Iya. obat itu, tidak, karena memang dari dulu udah digunakan. Iya, Tapi iya. makanya kalau dikatakan masyarakat mungkin ada bilang pemerintah lambat, bukan lambat sebenarnya, ada suatu alur SOP yang harus kita cek dulu, cross Betul. check. Karena kan memang gitu. setiap obat yang dipasarkan pun sudah melewati berbagai proses. Iya, betul. Betul. Jadi Oke. memang ternyata
ada permasalahan di situ ya. Iya, makanya dari listeners. kualitas tadi. Iya, Karena betul. Memang kalau jadi mahal, siapa yang mau beli gitu. Betul, betul. Tapi ini ada lagi, ini saya penasaran karena saya memang tidak tahu sama sekali ya. Ini DEG sama EG ini apa sih, Kak Novia? Ya, DEG itu dietilen glikol. Kalau EG itu etilen glikol. Bedanya cuma D dan E-nya Iya, saja ya. oke, Nah, oke. itu sebenarnya suatu senyawa yang dia itu hampir mirip struktur kimianya dengan si golongan gliserin, polietilen glikol dan lain sebagainya. Yang mana sebenarnya senyawa ini hanya digunakan untuk industri-industri tertentu, bukan industri obat sebenarnya. Nggak umum berarti ini ya. Iya, dia karena tadi keterbatasan bahan baku tadi, Iya, kemudian ada bahan bakunya tapi harganya mahal, sehingga industri-industri farmasi yang mungkin bisa dikatakan agak sedikit nakal ya. Iya. Nah, itu dia menggunakan pelarut itu yang harganya lebih terjangkau. Oh, gitu. Nah, ini yang sangatlah berbahaya karena si senyawa ini sebenarnya kalau dari BPOM, dari literatur itu tidak boleh sama sekali digunakan. Oke, nggak tahan sampai situ dulu. Tahan dulu ya. Iya benar. Tahan emosinya, Kenapa nggak boleh ya, digunakan, enggak, ya. listeners ya? Kita akan bahas lagi setelah ini. Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Masih lanjut listeners ya bersama Otaker Novia Aryani Empam, dosen Stikes ISPI Banjarmasin. Tadi kita udah sampai pengenalan dari DEG dan EG nih kayak. Nah sekarang kita ngebahas lagi lebih lanjut gitu ya. Bagaimana EG dan juga DEG ini dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Nah, gimana nih Kak? Ya, tadi kita udah DEG sama EG ya, DEG. Jadi memang di 4 senyawa itu yang sekarang lagi booming viral itu memang ada suatu di dalam kalau senyawa tersebut terdegradasi, terurai, memang akan menghasilkan 2 senyawa EG sama DEG ini. Nah, tetapi 2 senyawa DEG dan EG ini akan bisa menyebabkan gangguan gagal ginjal itu apabila dia teroksidasi di dalam tubuh. Jadi ada suatu tahapan-tahapan biokimiawi di dalam tubuh yang akan memicu terjadinya hal tersebut. Nah, tetapi ya sekali lagi memang apakah dengan kandungan 4 senyawa tersebut akan menjadi 2 senyawa ini? Sebenarnya tidak, kembali lagi karena kan ada batasan-batasan maksimal penggunaan 4 senyawa ini di dalam tubuh kita. Nah, batasan-batasan itu yang biasanya kadangkala disalahgunakan ya, mungkin karena dia tidak larut sempurna akhirnya ditambahkan semakin banyak dan lain sebagainya. Jadi memang ada batasan-batasan itu ya. Nah, jadi 2 senyawa inilah yang akan memicu sel-sel toksik kepada ginjal. Oke, nah di sini nih ya, baru nih ya pengaruhnya ya. Betul. Iya, nah pengaruhnya tuh di situ. Jadi dua senyawa tersebut dia bisa melakukan toksik ya, membuat keracunan di sel-sel ginjal yang akhirnya sel-sel ginjal akan otomatis kan namanya ada suatu ini ya yang gangguan, otomatis kan akan membuat suatu respon dulu. Nah, Betul. makanya kan kalau ketika sekali minum obat, 2 kali minum obat ya nggak masalah. Tetapi namanya anak-anak, apalagi tadi di cuaca yang seperti ini semakin sering ya minum obatnya dan otomatis dia akan akumulasi yang akhirnya ginjal kita udah nggak mampu lagi ya, akhirnya terjadilah gagal ginjal. Karena gagal ginjal itu kan kegagalan suatu ginjal untuk menetralisir senyawa yang beracun tersebut. Betul. Oke. Jadi gini ya, Kak Novia dan juga Adi, kenapa banyaknya anak-anak? Karena anak-anak ini kan apalagi setelah pandemik ya, ini kelihatan banget ya Dok. Maksudnya kayak sakit nggak sembuh-sembuh gitu. Iya. Lagi dia masuk sekolah udah sembuh nih, masuk sekolah dia sakit lagi gitu. Mungkin karena cuacanya, Iya, betul. terus lingkungannya juga, atau temennya ada yang sakit lagi. Akhirnya minum terus Iya, minum terus, gitu. Gitu jadi ya. sebenarnya ya kalau mau dikatakan ya minum terus itu bukan juga sih Mbak. Ya mungkin kan ada para orang tua yang tahu anaknya cepat sakit, sistem imunnya rendah, akhirnya dikasih vitamin. Nah, vitamin kan juga bentuknya sirup ya. Berarti gak cuman kayak misalnya paracetamol gitu doang. Enggak, Jadi kayak
Nah ini kan banyaknya orang kan fokus semuanya pada paracetamol ya. Iya. Semua paracetamol di iniin gitu kan. Iya nggak sih? Saya juga begitu. Iya. Tanya kan begitu gitu Iya, kan. betul. Jadi ternyata di vitamin pun ada. Iya. Vitamin ya. Jadi kan namanya zaman sekarang maintenance body anak-anak gitu Iya, kan. betul. Sebelum sakit kasih vitamin dulu. Iya. Itu juga harus diperhatikan juga ya. Oke. Age emang udah siap nih ya. Enggak juga sih. Makanya saya banyak nanya. Soalnya makanya saya Iya, gimana karena ya? ya beda dengan zaman kita dulu ya. betul, Kalau zaman kita dulu hujan-hujanan dibiarin aja. Iya, Dengan bener. seperti itu kan otomatis sistem kekebalan tubuh kita kan akan terbangun sendirinya. Nah, tetapi namanya kekhawatiran orang tua Iya. sih sebenarnya ya dengan kondisi yang sekarang sedikit-sedikit kasih vitamin dan Betul. sebagainya. Makanya kan tidak hanya paracetamol sebenarnya yang dihentikan, semua sediaan sirup. Baik sediaan sirup itu vitamin aja misalkan dan sebagainya. Pokoknya yang bentuknya larutan untuk digunakan secara oral, secara kita minum itu dihentikan sementara. Berarti kayak semuanya dikaji ulang lagi. Iya, dikaji ulang. Makanya hasil pengkajian ya sudah ditemukan kan ada beberapa. Nah, tetapi apakah sekarang misalkan enggak boleh dikonsumsi? Boleh, asal anjuran dari dokter. Nah, jadi nanti kita akan lanjut lagi nih ya. Berapa batasnya Betul. dari EG dan EG ini listeners yang Untuk boleh dikonsumsi dikonsumsi oleh tubuh. khususnya anak-anak nih ya Iya, kan? Kau takkan lagi pergi. Lagi-lagi jatuh. Yang kau ucapkan. Jangan datang lagi. I go left, I go right, whichever you want, well, how, as long as I can get you. Di Radio Banjarmasin 90,1 FM listeners, Anda masih ditemenin Aksesa dan juga Adi Febrian di Rabu Sehati Sehat Bareng Radio, dan juga kita masih ngobrol dan ngulik-ngulik ya bersama dengan apoteker Novia Aryani M-Farm ya. Oke, Kak Novia, kita lanjut lagi. Iya. Oh, tadi itu udah panjang lebar ya. Benar. Kita ngobrolin juga karena di sini yang menjadi sorotan adalah senyawa-senyawa dalam obat, kemudian pengaruhnya juga. Nah, kita melanjut dari yang tadi, Kak Novia, sebenarnya berapa sih batas EG dan juga DEG yang boleh dikonsumsi seperti itu? Oke, ya tadi ya kalau yang tadi ternyata EG dan DEG itu memang akan pasti ada di 4 senyawa yang sekarang lagi booming itu. Betul. Nah, tetapi perlu diketahui ada batasan sebenarnya yang sudah diatur, di mana batasan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat ya apabila terkonsumsi tersebut hanyalah 0,5 sampai 1 gram saja per kilogram berat badan. Nah, itu batasannya sebenarnya. Tapi ada lagi batasan kapan dia bisa menyebabkan toksik itu ada. Itu adalah tingkat paling atas biasanya kalau sudah 1,4 sampai 1,6 gram per kilogram berat badan. Nah, jadi memang harus di bawah 1 gram konsumsinya itu. Nah, biasanya itu sudah dipertimbangkan oleh industri dalam hal penggunaan 4 senyawa ini. Kalau 4 senyawa ini nanti digunakan, nanti EG dan DEG-nya berapa gitu. Nah, itu ada perhitungannya sebenarnya. Betul. Nah, jadi ada batasan-batasan yang sudah diatur yang mana masyarakat harusnya tidak perlu khawatir ya, karena senyawa ini kembali lagi 4 pelarut tersebut, 4 bahan tambahan tersebut dari dulu kala sudah digunakan. Iya, Betul. bener, Cuma bener. memang ya, listeners ya, Adi dan juga Kak Novia, tentunya ya kita nggak sempat dong untuk menghitung perbandingannya Iya, untuk bisa betul. ngepasi-pasin ya kan. Iya, Makanya iya. jadi ini mungkin nanti Kak Novia juga akan memberikan tipsnya ya, kira-kira bagaimana biar dikit-dikit nggak minum obat, Betul. aturannya seperti apa. Nah, tapi lanjut lagi nih, gliserin dan propylenglikol itu dapat berubah menjadi EG dan juga DEG. Apakah itu benar? Benar, Benar ya? benar. 4 bahan gliserin, PEG, polyethylene glycol dan sorbitol dan glikol ini tadi itu bisa berubah menjadi EG dan DEG. Tetapi berubahnya itu adalah pada kondisi tertentu. Salah satunya adalah pada suhu penyimpanan. Nah, ini apabila suhu penyimpanannya terlalu tinggi, itu bisa berakibat dia akan terdegradasi, berubah menjadi senyawa DEG dan EG tadi. Nah,
Nah, jadi itu juga faktor juga. Jadi pada saat penyimpanan obat itu harus diperhatikan juga tempat penyimpanannya. Mungkin dari ketika selesai diproduksi di industri kemudian sampai di apotek atau rumah sakit itu pasti terkontrol suhunya. Nah, pada saat di rumah digunakan kan kita nggak tahu ya suhu ruangan. Mungkin masyarakat taunya suhu ruangan ya suhu kamar. So ini pada suhu ruangan, suhu kamar itu ada batasan tertentu sebenarnya. Nah, ketidaktahuan masyarakat ini mungkin meletakkannya sembarangan, kemudian letak ruangannya itu di bawah sinar matahari sehingga suhunya akan tambah naik, ya akhirnya dia akan terdegradasi. Nah, seperti itu listeners ya. Jadi memang dalam hidup ini ya. Iya benar. Khususnya orang tua ya. Aturannya ya yang harus memang diperhatikan sekali dari menyimpan obat ya kan. Benar-benar. Nah, sesuai janji kita tadi nih, kita mau meminta gitu ya. Iya, tips nih ya. Tips Dari Kanovia nih ya. Gimana nih? Kan gagal ginjal ternyata bukan hanya dari obat yang viral ini gitu. apa faktor-faktor lain selain mengkonsumsi obat yang mungkin perlu para orang tua perhatikan gitu ya. Kira-kira apa tuh? Iya betul ya. Sebenarnya mungkin para masyarakat jangan terlalu panik dulu ya, karena tadi sekali lagi obat-obatan sirup yang beredar di pasaran itu pasti sudah melalui berbagai uji. Nah, kenapa sekarang baru terdetek gagal ginjal akut? Sebenarnya banyak faktor. Faktor yang pertama adalah faktor dari pola hidup sendiri. Apalagi di zaman sekarang kan banyak makanan-makanan junk food, kemudian minuman-minuman kemasan yang mana sebenarnya di minuman-minuman kemasan itu juga terdapat 4 senyawa ini ya. Karena kan minuman-minuman kemasan yang sering dijual atau enggak seperti Marimas ya, mungkin saya agak sedikit nyebut merek gitu ya, tapi tidak bermaksud apa-apa sebenarnya ya. Itu juga kan sebenarnya konsepnya hampir sama dengan obat ya. Nah, jadi itu juga bisa berakibat apabila terlalu sering anak-anak jajan seperti itu ya tanpa dibatasi orang tua ya bisa berdampak memperparah juga sebenarnya ya. Apalagi kalau biasanya kan anak-anak itu jajan di sekolahnya yang SS ya. Nah, itu kan memicu dengan cuaca ekstrim sekarang itu kan memicu batuk, pilek dan lain sebagainya. Kemudian para orang tua juga harus pintar dalam ketika melakukan mau memberi obat itu dilihat dulu kondisi si anak. Karena namanya anak-anak ini memang sangat rentan dia sakit, tetapi rentan sakitnya itu karena sistem imunnya belum terbangun secara keseluruhan. Nah, untuk bisa membangun sistem imunnya ya sakit jangan langsung kita kasih obat dulu, kita diamkan dulu, mungkin saat kita pantau dulu perkembangannya. Kalau memang 1x24 jam suhunya semakin naik ya, itu bisa kita kasihkan obat. Tapi kalau 1x24 jam demamnya cuman agak ringan-ringan aja, lebih baik kita secara pakai kompres saja, kompres ya. Nah, kan sekarang banyak obat-obatan ya, dari obat-obatan pun sediaan kan ada baby paper, itu kan sediaan farmasi juga ya. Nah, itu salah satu cara juga, atau enggak dikasih minyak angin dulu, atau enggak minyak kayu putih, minyak telon. Nah, itu kan salah satu cara kita ya. Nah, tapi kalau 1x24 jam ternyata terus meningkat, baru bisa kita gunakan langsung minum obat. Karena 1x24 jam itu ibarat kata tubuh baru ketemu si penyebab penyakit itu akan merangsang sistem imunnya dulu, pertahanannya dulu. Kalau pertahanannya tidak kuat lagi, maka baru bisa kita kasihkan. Nah, tapi kalau di awal udah dikasihkan, udah malas nih pertahanannya, udah ada dari luar juga gitu ya. Ngambek nih. Iya, ngambek. Manja jadinya gitu ya. Tapi memang ya kita nggak bisa memungkiri juga, betul seperti Kanovia bilang, namanya orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anak. Betul. Nggak mau lihat anaknya sakit, hancur hati mama kan pasti biar gitu mama kan. aja yang sakit gitu kan. Nah gitu, pokoknya ke depan mudah-mudahan kita doakan ya, semuanya bisa pulih kembali. Betul, pola hidup juga harus dijaga ya listenersnya di masa sekarang, karena penyakit-penyakit yang seharusnya di umur tua tiba-tiba sekarang ini di masa muda udah ada yang kena diabetes, ada yang kena gagal ginjal. Ternyata itu juga pengaruhnya selain dari faktor-faktor obat dan lain sebagainya. Ternyata yang paling berperan penting adalah pola hidup ya. Iya betul, pola hidup yang paling penting, paling utamanya. Kalau pola hidupnya sehat, sering olahraga, makan makanan yang bergizi, mengurangi jajanan ataupun junk food, ya pasti kehidupannya akan lebih lama lah ya. Amin. Oke, terima kasih Kanovia yang sudah ke Radio Banjarmasin udah berbagi ilmunya dan meluangkan waktunya pastinya ya. Dimana lagi ini kita bisa dapat ilmu gitu ya secara gratis, langsung kita bisa dengarkan di Radio Banjarmasin. Oke, listener, setelah ini kita bakal lanjut lagi di Kirim Salam, jadi tetap dengerin kita di 90,1 FM.